Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid dan beserta jajarannya, Bapak Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seluruh pengurus yang lain. Yang saya hormati wabil khusus Bapak Imam, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu para jamaah yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala alladzi qad a'tana rahmatan wa hidayatan, yang mana kita masih diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama hadir di rumah Allah ini melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh, dan alhamdulillah dapat kita laksanakan dengan berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tercatat sebagai amal ibadah bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi alladzi qad akhrajan nas minal dhulumati ilan nur aw ila siratal mustaqim. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, tidak terasa saat ini kita sudah berada di bulan Zulqa'dah, di akhir bulan Zulqa'dah, dan tidak lama lagi kita memasuki bulan Zulhijjah. Saat-saat ini kita sudah berada di dalam suasana yang tidak lama lagi kita akan melaksanakan 3 upacara besar, yakni pelaksanaan sholat Idul Adha, pelaksanaan penyembelihan binatang kurban, dan juga yang saat ini sebagian sudah berangkat saudara-saudara kita, yakni pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan ibadah kurban atau al-udhiyah, dalam bahasa Arab disebut al-udhiyah. Kita akan mengkaji dari segi maknanya. Makna al-udhiyatu adalah ma yuzbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'isi. Yang dimaksud dengan kurban itu adalah apa-apa yang disembelih dari unta, sapi, domba atau kambing, taqarruban ilallahi ta'ala yaumal aidi, yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Id atau Idul Adha. Pelaksanaannya biasanya sudah ditentukan, yakni pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Kemudian apa hukumnya? Hukmul udhiyati adalah sunnatun muakkadatun. Hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Walakinnaha,
qad tajibu li sababaini isnaini. Tetapi meskipun hukum asalnya sunnah, kadang bisa menjadi wajib kurban itu karena ada beberapa sebab, ada 2 sebab. Yang pertama, ayyushira ila ma huwa dakhilun fi malakihi minad dawabis sholihati lil udhiyati. Nah, ini sebab pertama yang menyebabkan kurban itu menjadi wajib. Kalau kita mengisyaratkan ternak yang kita miliki itu kita isyaratkan untuk kurban. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, makanya hati-hati. Misalnya Bapak Ibu punya beberapa ekor kambing, kemudian sedang menggembala kambing, datang kawannya, tetangga kita. Woi, kambingnya banyak Pak ya. Oh ya, nah ini nih yang bagus ini nanti mau saya kurbankan ini buat kurban ini. Nah, maka dia kalau sudah seperti itu, ngomong seperti itu, kurban itu menjadi wajib. Nah, makanya hati-hati, jangan sampai kita kalau misalnya nggak berniat untuk kurban, ya jangan sampai ngomong seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kurban itu bisa menjadi wajib ayyal tazima at-taqarruba ilallahi bil udhiyati. Kalau kita mempunyai nazar. Nah, misalnya kita sakit kok nggak sembuh-sembuh. Kemudian kalau saya sembuh dari penyakit malaria ini, saya akan kurban. Nah, maka setelah itu, setelah dia sembuh, maka wajib membayar nazarnya tadi itu. Kalau saya misalnya lulus nanti CPNS, saya akan kurban, maka dia harus membayar kurban tadi. Jadi kurban itu menjadi wajib, bukan lagi sunnah muakkadah. Kalau yang sunnah muakkadah itu yang biasa kita lakukan di masjid-masjid itu, nah itu biasanya sunnah muakkadah. Kemudian ma yusra'u at-tadhiyatu bihi. Binatang-binatang apa saja yang sah, yang disyariatkan untuk dikurbankan. La tasihul udhiyatu illa an takuna min ibilin. Kurban itu enggak sah kecuali dia terdiri dari beberapa binatang tertentu. Seperti yang pertama ibil. Ibil itu unta. Unta ini banyak Bapak Ibu, bahasa Arabnya ada ibil, ada jamal, ada badanah, ada ba'ir. Nah, itu artinya sama unta itu. Min ibilin au baqarin, atau sapi. Jadi unta, sapi, au ghanamin, atau domba. Wa minhu al-ma'iz, termasuk di dalamnya itu kambing dan juga kambing. Jadi kalau kurbannya itu ayam, itu enggak boleh itu. Itu sedekah biasa. Mentang-mentang kita peternak ayam, ayamnya banyak, kita antar ke masjid, nih saya kurban ayam, nah itu nggak boleh. Ya, jadi sudah ditentukan oleh Allah di sini. Kenapa? Ada juga beberapa ini yang mengatakan kurban ayam itu boleh gitu. Nah itu padahal nggak seperti itu. Kenapa? Nah di sini ada li'annahu lam yantaqil 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin minas sahabati at-tudhiyatu bi ghairiha. Karena tidak ada yang satu riwayat pun bahwa Nabi itu berkorban selain dari binatang-binatang yang disebutkan tadi, unta, sapi, domba, kambing. Kerbau, sapi sama kerbau. Sama dengan domba dan kambing tadi itu. Nah itu. Jadi selain binatang-binatang itu tidak boleh ayam, nggak boleh. Kemudian apalagi ini? Selain ayam yang bisa di bebek, nggak boleh Bapak Ibu. Kalau mau ini bebek ya mendingan itu aja di bebek goreng itu nah. Karena dari Nabi nggak pernah dicontohkan, dinukilkan seperti itu, juga dari salah seorang sahabat pun. Jadi kalau memang ada, pasti ada salah seorang sahabat yang jumlahnya
apa itu ribuan itu akan berkorban ayam atau bebek dan lain sebagainya, tapi nggak boleh, tapi nggak ada. Wa afdaluha al-ibil. Nah, yang lebih utama korban itu adalah unta. Summa al-baqar, kemudian sapi atau kerbau. Summa al-ghanam, baru kemudian kambing. Wa yajuzu ayyuhiya bil ba'iri wal baqaratil wahidati an sab'atin. Boleh seekor unta itu atau seekor kerbau itu untuk 7 orang. Jadi kalau unta atau kerbau itu boleh, atau sapi untuk 7 orang. Rawa Muslimun, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 1318. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati al-badanata an sab'atin. Kami berkurban, kata Jabir. Jabir ini salah seorang sahabat Nabi. Kami berkorban bersama Nabi pada tahun Hudaybiyah, pada saat terjadinya perjanjian Hudaybiyah, yakni perjanjian damai antara orang muslim dengan orang kafir. Apa yang dikorbankan pada saat itu? Al-badanata, seekor unta, an sab'atin, untuk 7 orang. Jadi seekor unta untuk 7 orang. Wal baqarati an sab'atin, dan juga seekor sapi, sapi ini an sab'atin, juga untuk 7 orang. Lalu syarat-syaratnya Bapak Ibu, syarat-syarat hewan yang akan dikurbankan ini, yang pertama syarat yang berkaitan dengan umur, yang dalam bahasa Arab disebut as-sinnu. Wa syurutul ibil ayyakuna qad ta'ana fi sadisati minal umuri. Kalau dia itu unta, maka wajib sudah memasuki tahun ke-6, berarti usianya sudah tepat 5 tahun. Jadi kalau misalnya lahirnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2020, berarti tanggal 1 bulan 1 tahun 2025, nah itu kan sudah berulang tahun ya, sudah itu niup lilin gitu kalau orang. Nah, maka kalau sudah 5 tahun itu boleh kalau dia unta. Wa syaratul baqari wal mu'izzi ayyakuna qad ta'ana fis salisati. Kalau dia sapi atau kambing, maka sudah memasuki tahun ketiga, berarti sudah 2 tahun usianya. Nah, 2 tahun memasuki tahun ketiga lah. Kalau pas hari itu berarti pas 3 tahun, berarti ya sudah masuk 2 tahun berarti. 2 tahun kalau dia sapi atau kambing, 2 tahun lebih atau lebih. Kemudian amma syartud dha'n, adapun kalau itu domba, fahuwa ayyakuna qad ta'ana fisaniyati. Dia usianya sudah harus memasuki tahun kedua, berarti sudah setahun lah begitu. Jadi usianya sudah setahun. Makanya biasanya kalau kita cari kambing atau sapi itu usianya sudah 2 tahun. Kalau domba kadang-kadang banyak orang yang disamakan dengan kambing 2 tahun juga gitu. Meskipun sebenarnya kalau domba itu setahun itu sudah boleh gitu. Itu syarat yang pertama berkaitan dengan umur. Kemudian syarat kedua berkaitan dengan kondisi Bapak Ibu. Kondisi hewan yang akan kita kurbankan, yakni as-salamatu, haruslah sehat, selamat gitu, sehat. Summa yustaratu bin nisbati li hadhil asnafi salasati kulliha. Berkaitan dengan kesehatan ini haruslah mencakup antakuna salimatan minal uyub, haruslah ia terhindar dari penyakit-penyakit allati min sya'niha an tusabbiba nuqsanan fil lahmi,
yang bisa menyebabkan berkurangnya daging itu dalam keadaan yang cukup besar. Fala tajzi'u syatun ajfa. Nah, harus kita pahami bahwa tidak boleh dijadikan hewan kurban, nggak boleh dikurbankan syatun ajfa, kambing yang sangat kurus atau sapi yang sangat kurus. Nih, syatun itu kambing yang sangat kurus. Wahya allati dhahaba mukhuha min syiddati hazaliha, yang sumsumnya itu sudah nggak ada kalau misalnya dipotong karena saking kurusnya. Nah, ini biasanya di tempat-tempat tertentu Bapak Ibu. Kalau di kita di Bengkulu ini kayaknya nggak ada gitu karena makanan masih melimpah gitu. Tapi di tempat-tempat tertentu seperti di kota besar, di Bekasi misalnya, di Jakarta, itu kadang makannya itu dari sampah-sampah plastik. Jadi yang dimakan tuh plastik. Ketika dibuka dalamnya ya plastik, penyakit semua itu. Nah, itu harus diwaspadai, makanya harus dipilih betul gitu. Waladatu arojin bayinin auzatu aurin au maradin, dan juga binatang itu tidak boleh aroj. Aroj itu pincang. Auzatu aurin au maradin, dan juga nggak boleh buta. Au maradin atau sakit. Wala maqtu'atin ba'dil uzuni, dan juga telinganya itu nggak boleh terpotong. Jadi misalnya kita punya kambing, tapi telinga, meskipun kambing itu gemuk, tapi telinganya kok sudah terpotong, itu, maka tidak boleh jadikan binatang kurban. 5 rawahu at-Tirmizi wa shahhahahu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan. Jadi kalau hadis itu sudah disahihkan oleh Imam Tirmizi, termasuk salah satu perawi hadis, maka ya sudah kuat. Nomor hadis 1497, dan juga Imam Abu Dawud nomor hadis 2802. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un la tujza'u fil adhahi. Ada 4 macam yang tidak sah, tidak boleh dijadikan binatang kurban. Al-awra, yang pertama itu al-awra al-bayyinu awruha, sapi yang buta, kambing yang buta, unta yang buta. Al-bayyinu awruha, yang memang jelas butanya itu terlihat. Jadi hati-hati, kalau matanya buta berarti nggak boleh dijadikan kurban. Wal maridatu al-bayyinu maraduha, dan juga hewan yang sakit. Kalau dia sudah lemes saja, meskipun matanya masih nggak buta, nggak pincang, tapi kalau udah sakit aja, nggak kasih makan dia baik, nah itu berarti sakit, nggak boleh dijadikan kurban. Wal arja, dan juga pincang, al bayyinu arajuha, yang memang sudah terlihat betul, oh dia ini pincang, maka nggak boleh dijadikan hewan kurban. Nah ini untuk apa, hati-hati Bapak Ibu. Kadang kita ketika membeli sapi atau kambing, itu akadnya harus betul-betul ini. Karena apa? Pernah ada satu peristiwa itu, pengurus masjid itu mencari sapi, panitia kurban lah katakanlah begitu, cari sapi, begitu sudah dapat dibeli, dibayar. Ketika dibayar diangkut sendiri. Ketika diangkut sampai di masjid, sampai di tempat, sapi itu jatuh, pincang. Nah, pincang, kan bingung lah, ini kan pincang berarti nggak boleh karena kakinya ini. Nah, meskipun ada sebagian ulama mengatakan kalau pincangnya itu
barusan kemudian kayaknya dia bisa sembuh, itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau lihat ini kalau karena dia pincang, maka berarti kan tidak sempurna gitu. Maka ketika membeli sapi itu usahakan tanggung jawab penjualnya untuk sampai di tempat gitu. Pokoknya kita itu tahunya sudah di tempat. Pokoknya menurunkan, menaikkan sapi itu tanggung jawab dia. Jadi ketika terjadi apa-apa bisa ditukar. Kalau tanggung jawab kita sampai di tempat itu kita yang bawa, maka kalau terjadi apa-apa penjualnya kan nggak mau tahu. Nah, makanya harus hati-hati. Al-arja itu pincang, itu tidak sah. Wal ajfa, dan juga terlalu kurus, allati la tunti, yang tidak ada lagi sumsumnya. Lalu waktul udhiyati, kapan pelaksanaan penyembelihan binatang kurban? Yubtada'u waqtuha ba'da tulu'i syamsin yauma idil adha. Waktunya itu dimulai setelah terbitnya matahari pada hari raya Idul Adha, bimiqdari ma yattasi'u li raq'ataini wa khutbataini, yang kira-kira setelah sholat 2 rakaat dan 2 khutbah. Nah, jadi artinya setelah sholat Idul Adha begitulah. Summa yastamiru waqtuha ila ghurubi akhiri ayyamin tasyrik. Setelah itu sampai waktunya itu terbenamnya matahari pada hari ketiga, hari tasyrik. Nah, hari tasyrik itu tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 11, 12, 13. Tanggal 10-nya kan Idul Adha. Tanggal 11-nya, 12 dan 13 itu hari tasyrik. Nah, itu masih dibolehkan untuk kurban gitu. Namun wal waqtul mufaddalu li dzabhiha, adapun waktu yang paling utama untuk menyembelih kurban itu adalah ba'dal faraghi min sholatil Id, setelah selesai sholat Id. Jadi kan kalau sholat Idul Fitri dengan Idul Adha itu beda. Kalau Idul Fitri itu disunahkan sarapan dulu baru kemudian ke masjid. Kalau Idul Adha tidak dianjurkan untuk tidak sarapan dulu. Nah, jadi setelah sholat Idul Adha ya sarapan sebentar, baru kemudian pelaksanaan penyembelihan binatang kurban. Dasarnya apa? Li khabari al-Bukhari, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 5225 dan juga Imam Muslim nomor hadis 1961. Awwalu ma nabda'u bihi yaumana hadza nusolli. Jadi kata ini sahabat mengatakan hari penyembelihan binatang kurban itu kita mulai dari nusolli, kami sholat terlebih dahulu, sholat Idul Adha. Summa narji'u fananharu, kemudian kami pulang ke rumah. Setelah itu barulah kami menyembelih, fananharu. Faman fa'ala dzalika faqad ashaba sunnatana. Kalau orang melakukan itu berarti sudah mengikuti sunnah kami. Waman dabaha, ini beda. Kalau dahaba itu pergi, kalau dabaha itu menyembelih. Bahasa Arab itu mirip tapi beda. Waman dabaha qabla dzalika, barang siapa yang menyembelihnya sebelum itu, berarti sebelum sholat Id. Fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'in. Berarti daging yang ia bagikan itu adalah sebagai sedekah. Jadi bukan kurban namanya kalau disembelihnya sebelum sholat Id tadi. Sebelum matahari tulu'il fajri lah gitu. Nah itu. Jadi itu waktu penyembelihan binatang kurban yang paling afdal itu setelah melaksanakan sholat Idul Adha baru menyembelih. Meskipun boleh dilanjutkan pada hari-hari tasyrik. Kalau sapinya banyak ya nggak memungkinkan untuk satu hari, itu boleh untuk besoknya gitu. Nah, apalagi kalau pada hari Jumat biasanya diselangi dengan Jumat.
Kemudian mada yusna'u bil udhiyati ba'da dabhiha. Nah, apa yang dilakukan setelah disembelih itu binatang kurban tadi itu? Nah, apa yang dilakukan? Membaginya bagaimana? Nah, in kanatil udhiyatu wajibatun. Kalau kurban tadi itu sifatnya adalah kurban yang wajib karena nazar tadi itu, karena nazar. Biangkanat manzurotan karena nazar atau lain sebagainya, lam yajuz lil mudhahi wala li ahadin min ahlihi alladziina tajibu alaihim nafaqatuhum al aqlu minha. Kalau itu korbannya karena korban wajib seperti nazar, maka orang yang kurban dan keluarganya enggak boleh memakan dagingnya. Ini kalau korban wajib, misalnya korban nazar. Jadi kalau kita punya nazar, kalau sebulan saya mau korban, maka bapak ibu nggak boleh ngambil bagiannya, karena itu korban nazar berarti harus dibagikan semuanya. Wa ikanatil udhiyatu masnunatan. Kalau korbannya itu korban sunnah muakkadah yang seperti biasa kita lakukan di masjid-masjid tadi itu, jaza lahu ayyakula masya'a, maka boleh ia memakannya. Ala ayyatasaddaqa bi syai'in minha, kemudian sebagian disedekahkan. Wal afdalu, dan yang paling utama, yang paling afdal, ayyakula qalilan min halil barakati, hendaklah ia memakan meskipun sedikit untuk mencari barokahnya. Jadi kalau korbannya itu korban sunnah, kita malah dianjurkan untuk ikut makan, kan ada bagiannya tadi. Wa yatasaddaqu bil baqi, kemudian sisanya disedekahkan. Walahu ayyakula sulusaha, dia boleh mengambil sepertiganya, jadi maksimal sepertiga Bapak Ibu. Nah, maksimal sepertiga. Apa? Walahu ayyakula sulusaha wa yatasaddaqu bi sulusiha 'alal fuqara. Kemudian yang sepertiga lagi disedekahkan untuk fakir miskin. Jadi untuk dia sepertiga, yang sepertiga untuk fakir miskin. Nah, yang sepertiga lagi apa? Wa yahdi sulusaha li ashabihi wa jiranihi wa in kanu aghniya'a. Yang sepertiga lagi itu boleh diberikan kepada tetangga-tetangganya, jiran-jirannya, meskipun orang kaya, sebagai hadiah. Nah, tapi ya lihat kalau orang miskinnya sangat banyak, parah, ya tentu saja ya yang kaya itu nggak usah lah. Yang miskin itu ya kalau misalnya kondisinya normal. Illa amma yuqtalil ghani minha yakunu ala sabilil hadiyah lil akli falaisa lahum ayyabi'uha. Nah, harus diingat, yang kita berikan kepada tetangga kita yang kaya itu bukan untuk kepemilikan tetapi untuk hadiah, maka itu tidak boleh dijual. Nah, misalnya kita merasa oh saya itu orang kaya, tetangga kita berkorban lalu ngasih sama kita nggak boleh menjual itu dagingnya, nggak boleh kita jual, karena itu adalah hadiah dari dia yang sifatnya tidak boleh dijual. Adapun wa ma yuqtalil faqiri, kalau daging kurban itu diberikan kepada orang yang fakir, yakunu ala wajhi tamlik, nah itu untuk kepemilikan. Yakuluha aw yatasarrafu biha kama yasha, boleh dimakan atau boleh dijual. Nah, kalau orang kaya dapat daging kurban itu nggak boleh dijual. Tapi kalau orang miskin itu boleh dijual atau boleh dimakan. Jadi ingat, karena apa? Karena yang orang kaya tadi itu untuk hadiah, yang nggak boleh dijual. Kalau yang miskin untuk kepemilikan, setelah dikasih ya ini. Nah, ini beda. Setelah dikasih mau dijual atau dimakan terserah orang tadi. Kalau dia orang yang fakir.
Nah ini ada bedanya Bapak Ibu. Jadi yang pertama kalau korbannya itu wajib nazar, maka itu tidak boleh kita ikut memakan dagingnya. Termasuk keluarga yang di bawah tanggung jawab kita, anak kita atau orang yang tinggal yang nafkahnya kita cukupi, misalnya ada ponakan kita ikut di rumah kita juga nggak boleh untuk ikut makan kalau korban wajib. Kalau korban sunnah seperti biasa itu tidak apa-apa. Nah ini wa hadzal mudhahi ayyatasaddaqa bi jildi udhiyatihi. Orang yang berkorban itu boleh mensedekahkan kulitnya. Walakin laisa lahu ayyabi'ahu aw yu'tihi lil jazari ujrata zabhihi. Nah, enggak boleh kulitnya itu dijual. Kalau dijual berarti kambing yang dikorbankan tadi enggak sempurna. Karena kulitnya berarti enggak ikut kan gitu. Nah, maka kalau mau disedekahkan enggak apa-apa tapi enggak boleh dijual. Dan juga enggak boleh diberikan kepada penyembelih sebagai ujrah, sebagai ujrah tazabhihi, sebagai upahnya. Nah, kan ada juga kalau kemarin tuh ada yang motong itu berarti dapat kepalanya, yang ini dapat ekornya, itu nggak boleh. Itu sebenarnya kalau orang yang berkorban itu menyembelihnya atau mengurusi binatang kurban tadi itu tanggung jawabnya sebenarnya itu. Kalau kita nyuruh orang, nggak boleh diambil dari binatang yang kita kurbankan, tapi kita harus ngasih upah sama dia. Nih tolong urusin kambing saya nih, nanti kulitin, kemudian dagingnya dipisah-pisah, nih duitnya. Nah harusnya begitu, karena kita seharusnya yang wajib untuk melakukan itu. Tapi kalau kita nggak bisa nyuruh orang, berarti kan kita harus bayar. Bukan berarti ini saya mau korban, tolong potong ini kambing ini, nanti kepalanya ambillah. Nah itu berarti nggak sah seperti itu, nggak boleh. Nah, jadi ini tadi malam di masjid kami sedang ini rapat. Nah bagaimana itu untuk apanya gitu. Nah memang kalau dalam itu ya intinya kalau kurban itu ya harus yang bersangkutan. Kalau nggak bisa ya dia harus bayar orang lain gitu. Nah, kemudian li'anna dzalika naqsun minal udhiyati yufsiduha, karena kalau dia memberikan upah dari daging atau dari kepala kambing yang kita minta tolong ke orang tadi itu sama pemotongnya, berarti itu ada kekurangan. Yufsiduha itu bisa merusak kurban itu. Walima rawahu al-Baihaqi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi nomor hadis 294, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit binatang kurban tadi itu, maka berarti dia tidak berkurban. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ini sunanun wa adabun yata'allaqu bil udhiyati, sunnah-sunnah dan adab-adab yang berkaitan dengan penyembelihan binatang kurban. Awalan yang pertama, idza dakhala asyradil hijjah, apabila sudah masuk di bulan Zulhijjah, wa azama khilalahu ala ayyuhiyya, kemudian dia ingin berkurban, nudibalahu alla yuzila syai'an min sya'rihi wa azafirihi ila ayyuhiyya, maka ia tidak boleh atau disunahkan untuk tidak memotong rambutnya, kukunya sampai pelaksanaan kurban tadi. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sudah berniat mau berkurban, maka mulai kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, jangan motong rambut, jangan motong kuku. Ya kalau mau motong rambut, jangan motong kuku sebelumnya. Nah kita nggak tahu apa hikmahnya di sini.
Tapi setiap apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Dalam Islam itu seperti itu Bapak Ibu. Yang kadang hikmah itu bisa kita ketahui, kadang tidak kita ketahui atau belum kita ketahui. Kayak mengharamkan haramnya daging babi. Zaman dulu kan para sahabat itu cuma sami'na wa ata'na. Kami nggak tahu kenapa itu diharamkan, tapi kami mentaati. Nah ternyata hikmahnya ternyata dalam daging babi itu terdapat virus yang tidak bisa mati kalau dimasak pada suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan di virus pada daging yang lain itu bisa mati pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius. Ini sama dengan ini. Jadi kita disunahkan untuk tidak potong rambut, potong kuku. Ada hadisnya Bapak Ibu. 5 rawahu Muslimun, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 1977. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah," kalau kalian melihat sudah masuk hilal tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, kemudian kalian ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azafirihi, maka hendaklah ia tidak memotong rambutnya dan kukunya. Nah, jadi nggak usah dulu, kalau mau ini tanggal akhir bulan Zulqa'dah itu potonglah kuku dulu. Nah, supaya jangan terlalu panjang. Nah, kalau nggak dipotong nanti panjang ya, tambah 10 hari kan panjang. Sanian, kemudian yang kedua yang harus diperhatikan Bapak Ibu, yusannu ayyatawalla zabhaha binafsihi. Ketika memotong itu disunahkan yang berkorban itulah yang memotong. Nah, sunahnya seperti itu. Fa illam yaf'al, kalau itu tidak memungkinkan karena dia nggak ngerti, nggak paham, atau takut dengan darah, atau ada uzur lain, li uzrin aw ghairihi, karena ada uzur atau lain sebagainya, falyashhad zabhaha, hendaklah ia ikut menyaksikan penyembelihannya. Nah, kalau kita sudah menyerahkan ke masjid nanti ada panitianya, ada yang menyembelihnya, minimal disunahkan kita untuk menyaksikan penyembelihannya gitu. 5 rawahu al-Hakim, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, hadis nomor 222 bi isnadin shahihin, ini sanadnya sahih. Jadi kalau hadis itu sahih itu berarti sangat kuat. Nah, di bawah sahih itu ada hasan, di bawah hasan ada dhaif, di bawah dhaif ada hadis maudhu. Hadis sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Qumi, wahai Fatimah, berdirilah, ila udhiyatiki." Berdirilah kamu di samping binatang kurbanmu. Fashhadiha, saksikanlah. Fa innahu bi awwali qatratin, karena dari tetesan pertama min damiha, dari darahnya itu, yughfaru laki ma salafa min dzunubiki, dia akan beristighfar. Jadi dari tes-tesan darah yang pertama itu dia akan beristighfar untukmu dari dosa-dosamu yang telah lalu. Jadi makanya disunahkan untuk menyaksikan. Tapi kalau memang nggak bisa ya jangan dipaksakan. Saya nggak bisa menyaksikan, nggak jadilah kurban ya, jangan gitu. Karena ini sebagai ini aja, di sunnahnya seperti itu. Ya mungkin ini Bapak Ibu untuk mengenai kurban ini, mungkin ada yang ini kami persilakan. Oh iya Pak. Sapi mandul boleh Pak. Sapi mandul yang nggak bisa. Tapi gemuk. Oh.